Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah kelas 6 semuanya sehat walafiat? Keluarganya sehat? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran berapa ya? Pelajaran ke 8 halaman 95. Nah, pelajaran 8 ini sebetulnya masuk ke dalam semester kedua. Tapi ya tidak apa-apa. Nah, karena PA ini babnya paling banyak, sampai 14 bab. Dan waktunya kurang lebih sisa tinggal 2 bulan lagi. Ya, nanti Februari pelajaran agama sudah selesai. Baik, anak-anakku yang saleh dan salehah, kita akan mempelajari bab 8 tentang mari membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, harapkan kalian memahami maknanya ya. Makna dari ayat 2 surah Al-Maidah dan ayat 12 dan 13 surah Al-Hujurat. Baik, sudah dibuka halaman 97. Bagian A, lihat. Di sana ada hal-hal yang pentingnya dari surah Al-Maidah ini. Ayatnya ada 120. Nah, golongannya surah Madaniyah, diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Bapak bacakan ya, kalian simak bacaan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu. Apa itu hadyu? Yaitu hewan-hewan kurban. Dan jangan mengganggu qolaid, yaitu hewan-hewan kurban yang sudah diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, ini terjemah dari surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, lihat bagian B halaman 98. Nah, ini artinya ya, maknanya. Al-Maidah artinya hidangan. Nah, surah tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Apa itu? Pada waktu itu, para pengikut setia Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan mereka hidangan dari langit. Gitu. Apakah dikabul? Ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu maknanya, lihat paragraf keduanya,
Surah ini selain dinamakan Al-Maidah juga dinamakan dengan surah Al-Uqud, artinya perjanjian. Ya, apa sebabnya? Nah, dinamakan Al-Uqud karena kata tersebut ada pada ayat pertama dalam surah ini, Qolaid yang tadi ya. Hal ini berkaitan dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada sesama umat manusia. Selain Al-Uqud ada nama lain, namanya surah Al-Munqiz, artinya menyelamatkan. Nah, silakan hal-hal penting di garis bawahi ya atau stabilo. Kenapa? Karena akhir surah ini mengandung kisah tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat para pengikut-pengikutnya yang setia ya. Menyelamatkan dari apa? Dari azab Allah. Nah, di ayat kedua ini menerangkan kepada orang-orang beriman bahwa ada 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Apa saja? Lihat A-nya, poin A-nya, dilarang melanggar syiar-syiar Allah. Apa itu? Yaitu segala amalan dan ketentuan yang Allah tetapkan dalam ibadah haji dan yang lainnya. Yang B, lihat, dilarang melanggar kehormatan bulan haram ya, bulan haram yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, apa yang dilarangnya? Yaitu berperang. Nah, kecuali berperang karena membela diri ya, ketika diserang musuh ya harus bertahan ya gitu. Yang C-nya, dilarang mengganggu hewan hadiu atau hewan kurban seperti unta, lembu, kambing dan domba. Yang keempat, yang D-nya, dilarang mengganggu qolaid yaitu hewan kurban yang sudah diberi tanda. Yang kelima, E-nya, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Ka'bah atau mengunjungi Baitullah. Apa sebabnya? Karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Nah, selain itu di ayat ini juga ada di akhir ayatnya ya, diterangkan bahwa ada perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Apa saja itu? Yaitu perintahnya untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tetapi kita dilarang ya, sebagai orang beriman dilarang saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Gitu ya. Yang keduanya, yang B-nya, nah perintah Allah nih kepada kita nih, pada orang-orang beriman, yaitu agar kita selalu bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat, yang sangat pedih ya. Nauzubillah. Lihat di bawahnya halaman 99 bagian C. Nah, ini bagaimana kita menerapkan surah Al-Maidah ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ada gambar ya, menolong teman yang terjatuh dari sepeda, membantu teman berjalan, bukan mengganggunya ya, atau membantu ibu membawa barang belanjaannya dari pasar. Nah, ini ciri-ciri anak-anak yang soleh dan soleha ini. Atau menghibur teman yang sedang bersedih, bukan mengejeknya ya, bukan mengejeknya. Selanjutnya bagian B halaman 100. Nah, ini surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Garis bawahi, surah Al-Hujurat ada 18 ayat. Nah, tergolong ke dalam surah Madaniyah, diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nah seruan Allah nih, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Menggunjing itu apa? Ngomongin ya, ngomongin orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ini artinya. Untuk tajwidnya kalian bisa lihat sendiri, di situ ada beberapa ya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri. Bapak langsung ke maknanya surah Al-Hujurat. Nah, Al-Hujurat menurut bahasa Arab artinya kamar-kamar, hujroh ya. Bahasa mufradnya itu, tunggalnya itu hujroh. Karena banyak jadinya hujurat. Surah urutan ke-49 dalam Al-Qur'an. Nah, diambil kata Al-Hujurat ini pada ayat keempat dari surah Al-Hujurat. Ya. Nah, surah Al-Hujurat ayat 12 ini isinya apa sih? Garis bawahi. Memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Apa? Supaya agar menjauhkan diri dari sifat suudzon atau prasangka buruk terhadap orang-orang yang beriman. Tuh ya. Nah, jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalau ada seseorang yang membicarakan saudara mukminnya yang lain, itu harus dimaknai atau diartikan dengan hal yang positif. Gitu. Belum tentu itu buruk. Gitu ya, misalkan Pak Haji Komar misalkan, masa dia beli mobil lagi? Nah, bagaimana kita meresponnya? Alhamdulillah. Nah, itu respon yang baik, tanggapan yang baik tuh seperti itu. Atau alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya yang soleh, yang bertakwa. Nah, itu bukannya begini, justru kita meresponnya dengan respon yang buruk. Misalnya, wah, jangan-jangan hasil korupsi ya. Nah, kalau sudah begitu nanti namanya bisa jadi fitnah. Sudah menggunjing, jadi nambah ada dosa yang lain, yaitu fitnah. Nanti didengar sama orang lain, bisa disebarkan ya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian Allah menerangkan, nah ini guys bawah nih, penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka. Nah, ini penyebabnya nih ya. Penyebab wajibnya orang mukmin menjauhi diri dari prasangka. Karena kata Allah, prasangka itu mengandung dosa. Nah, Allah juga melarang kita untuk gibah atau menggunjing atau namimah, marah dan mencari-cari aib orang lain. Nah, di sini ya, isi kandungan itu seperti itu secara singkatnya. Jadi intinya adalah atau kesimpulannya, kita dilarang menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalaupun itu misalkan buruk, nah bagi pendengarnya, bagi kita nih, kita ambil yang positifnya, gitu. Kita mana positif? Barangkali bukan seperti itu. Bahasa ininya kita belain, gitu ya. Bukan justru kita malah jelek-jelekin. Nah, sebagai sesama saudara semuslim tidak boleh menjelek-jelekan saudaranya. Lanjut, paragraf ketiga nih, halaman 101. Berbeda dengan surah Al-Hujurat ayat 12, surah Al-Hujurat ayat 13 isi kandungannya nih menjadikan poin. Pertama,
Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Nah, artinya semua manusia ini kedudukannya sama. Apa yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain? Yaitu kadar ketakwaannya. Misalkan Ahmad dengan Zailani, sama-sama makhluk Allah. Lalu apa perbedaannya antara Ahmad dengan Zailani? Nah, Ahmad dengan Zailani ternyata diam-diam Zailani ini tiap malamnya, misalkan dia rajin sholat tahajudnya, pagi harinya rajin sholat duhanya. Nah, masih rajin kan anak-anak soleh dan soleha? Nah, rajin baca Al-Qur'annya. Nah, tentunya di mata Allah kedua orang ini berbeda tingkat ketakwaannya. Gitu ya. Lanjut. B-nya, manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Terus jelas ya. Tiganya, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ini ya. Keempatnya, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sudah jelaskan berapa banyak bangsa yang ada atau negara yang ada di dunia ini, kan luar biasa banyaknya ya. Kalau suku, suku di Indonesia aja sudah ribuan. Tujuannya apa? Dari yang berbeda itu, ya kita diperintahkan untuk saling mengenal, bukan saling membanding-bandingkan. Ini lebih baik, itu yang buruk, itu yang lebih buruk. Ini yang paling hebat, nggak ada begitu ya. Justru tujuan Allah menciptakan kita bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam suku itu untuk saling mengenal dan bisa diambil saling memberi manfaat antara satu bangsa, antara satu suku dengan suku yang lainnya, itu ya. Yang terakhir. Nah, ini kata Allah tadi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sedikit lagi. Nah, ini kebiasaan manusia nih, memandang kemuliaan itu ada hubungannya dengan kebangsaan dan kekayaan. Gitu yuk. Gimana orang yang kulitnya hitam, kulit negro, misalkan di Afrika, mereka mah lebih rendah katanya daripada orang-orang yang berkulit putih bangsa Eropa. Tidak seperti itu, ya. Tapi manusia melihatnya seperti itu. Nah, kita jangan mengikuti pandangan orang lain. Nah, karena pandangan Allah yang lebih mulia bahwa semuanya sama, hanya yang berbeda adalah tingkat ketakwaan. Nah, pindah halaman 102 nih, ayat 13 surah Al-Hujurat. Nah, ini persaudaraan Islam garis bawah ini berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, oleh warna kulit, kekayaan dan wilayah, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Nah, jadi persaudaraan sesama muslim itu tidak dibatasi oleh bangsanya. Bangsanya berbeda. Orang Indonesia sama orang Arab, orang Indonesia sama orang Palestina, orang Indonesia sama orang Mesir misalkan. Ya itu dari bangsanya, tetapi sebagai kita sama saudara, kita sama-sama muslim. Nah, kita jadi diikat oleh hubungan akidah. Nah, seperti itu ya. Atau kita dengan bangsa Afrika, tapi ternyata mereka beragama muslim. Nah, sama. Berarti kita bersaudara dengan mereka, bersama saudara semuslim. Nah, itu ya tujuannya. Nah, apa kata Allah? Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah ini ya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibaratnya sebuah bangunan yang saling menguatkan, yang saling mengikat. Nah, serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaqun alaih itu Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi persaudaraan itu pilarnya masyarakat Islam ya. Islam itu akan kuat kalau persaudaraannya kuat, tapi Islam akan melemah kalau timbulnya perpecahan di dalam umat Islam ya. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim nih, harus saling menjaga keharmonisan kita sebagai umat muslim. Jadi jangan
prasangka buruk kepada saudara kita yang lain, kepada teman kita yang lain gitu ya. Jangan menggunjingnya, jangan ngomongin yang tidak. Kalau ada yang seperti itu, kita luruskan. Barangkali mudah-mudahan gitu ya. Jangan justru dibicarakan hal-hal yang buruk. Kita harus bisa menjaga aib dari saudara kita sendiri. Nah, tadi kata Allah, apakah kamu mau makan daging saudaramu yang sudah mati? Tuh, itu diibaratkan oleh Allah di Al-Quran seperti itu. Apakah mau? Nah, jadi mengunjing saudara kita itu seperti itu, ya, seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Na'udzubillah, tentunya gak mau. Maka oleh karena itu jangan menggunjing. Itu saja untuk pertemuan bab 8 kali ini tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya, apa yang Bapak jelaskan. Tandai hal-hal yang penting, silahkan dibaca lagi. Nah, bagi yang masih malas mengirimkan tugas-tugasnya, ayo semangat ya. Jangan sampai ketinggalan dengan teman-temannya yang masih malas baca, ngelancarin Iqra Al-Qur'annya. Ayo, harus rajin, jangan sampai ketinggalan. Itu saja barangkali, semangat terus. Bapak yakin kalian semua ini bisa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.